Halo adik-adik, kali ini kakak akan bercerita kembali. Cerita tentang si pahit lidah. Cerita ini berasal dari Sumatera Selatan. Kita mulai ya. Dahulu ada seorang pangeran yang bernama Surinting. Ia adalah keturunan raksasa dari daerah Sumedang. Ada satu sifat buruk yang dimilikinya, yaitu selalu iri dengan milik orang lain. Rasa iri ini dirasakannya juga kepada saudara iparnya atau adik dari istrinya sendiri yang bernama Erhia Tebing. Rasa iri tersebut berlanjut dengan pertengkaran di antara keduanya. Pertengkaran tersebut berlanjut menjadi permusuhan besar. Penyebabnya, mereka memiliki ladang buah bersebelahan yang dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pepohonan itu ditumbuhi di cendawan. Cendawan yang menghadap ladang Erhia Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ladang Surunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Surunting menuduh Erhia Tebing yang telah menggunakan ilmunya untuk mengubah cendawan miliknya menjadi tumbuhan ilalang. Pada suatu hari, terjadilah perkelahian sengit antara Surunting dan Erhia Tebing karena Surunting lebih sakti. Erhia Tebing terdesak dan hampir terbunuh. Namun, Erhia Tebing berhasil melarikan diri. Kemudian, ia menemui dan membujuk kakaknya atau istri dari Surunting untuk memberitahukan rahasia kesaktian Surunting. Setelah mendengar rahasia kesaktiannya, Erhia Tebing kembali menantang Surunting. Surunting menerima tantangan itu. Ketika perkelahian itu berada pada puncaknya, Erhia Tebing hampir saja dikalahkan. Dan pada saat yang terdesak itu, Erhia Tebing melihat ilalang yang bergetar. Segera ia menancapkan tombaknya pada ilalang yang bergetar itu. Surunting langsung terjatuh dan terluka parah. Surunting kaget karena adik iparnya dapat mengetahui rahasianya. Padahal hanya istrinya saja yang tahu. Merasa dihianati istrinya, ia pun pergi mengembara. Surunting pergi bertapa ke Gunung Siguntang oleh Dewa Mahameru. Ia dijanjikan kekuatan gaib. Kesaktian itu berupa kemampuan lidahnya mengubah sesuatu sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya, ia berniat kembali ke kampungnya di daerah Sumedang. Dalam perjalanan pulang tersebut, ia menguji kesaktiannya di tepi Danau Ranau. Dijumpainya hamparan-hamparan pohon tebu yang sudah menguning. Surunting pun berkata, "Jadilah batu." Maka benarlah, tanaman itu berubah menjadi batu. Ia pun mengutuk setiap orang yang dijumpainya di tepian Sungai Jambi menjadi batu. Sejak saat itu, Surunting mendapat julukan si pahit lidah. Setelah sekian lama perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya, si pahit lidah pun sadar atas kesalahannya adik-adik. Dan ia ingin menebus segala kesalahannya dengan kebaikan. Ia mengubah bukit serut yang gundul menjadi hutan kayu yang rimbun. Penduduk setempat senang dan menikmati hasil hutan yang melimpah. Walaupun kata-kata yang keluar dari mulutnya telah berbuah manis, Surunting tetap dijuluki sebagai si pahit lidah. Nah adik-adik, sekian dulu ya cerita kakak di hari ini. Semoga menghibur kalian semua. Dan pelajaran yang kita dapat dalam cerita ini adalah, walaupun kita mempunyai kekuatan yang sakti, kita tidak boleh mempergunakan kekuatan itu sembarangan ya adik-adik. Oke adik-adik. Nah, sekian dulu ya pada hari ini. Sampai jumpa di cerita kakak berikutnya. Dadah.